Udah ya? Oke, silakan. Halo, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan mengenai manajemen perangkat input-output. Di sini ada anggota kelompoknya, yaitu pertama ada saya, Niko Putra Pamungkas, M051968, lalu ada Nur Salma Khalida Wafi, M051971, lalu ada Sahdewi Bunga Safira, M051974, lalu ada Wahyu Misbah Sudur, M051982, lalu ada Yasef Victor Febri Kusuma, M051985. Oke. Oke, yang pertama adalah pengertian manajemen I/O atau perangkat input output. Itu manajemen perangkat I/O merupakan bagian yang sangat penting dari sistem operasi. Bentuknya sangat bervariasi dan dibuat untuk fungsi atau operasi khusus. Beberapa di antaranya telah menjadi pertimbangan bagi perkembangan komputer modern. Seperti mulai dari mouse, keyboard, disk drive, display adapter, USB device, network device, audio device, printer device untuk penyandang cacat, dan masih banyak lagi varian peripheral untuk tujuan khusus tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi manajemen input-output. Yang pertama adalah mengirim perintah ke perangkat input-output agar menyediakan layanan. Kemudian yang kedua yaitu menangani interupsi perangkat input-output. Yang ketiga, menangani kesalahan perangkat input-output. Dan yang terakhir, menyediakan interface ke pemakai. Selanjutnya yaitu klasifikasi perangkat I/O. Perangkat I/O berdasarkan komunikasi dan sifat aliran data. Berdasarkan contohnya mouse. Elektronik. Komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contohnya modem. Berdasarkan perangkat yang menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran hingga 1024 byte dan memiliki alamat tersendiri. Independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus. Optical disk, perangkat berorientasi karakter atau character oriented devices, atau menerima aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur. Line printer, pita kertas, mouse. Selanjutnya masuk ke teknik pemrograman perangkat input serta output. Secara garis besar ada 3 teknik pemrograman perangkat input-output. Yang pertama ada input-output terprogram, yaitu data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Dalam input-output terprogram terdapat 4 klasifikasi, yaitu ada control, test, read, serta write. Yang kedua ada interrupt, driven
driven input-output, memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Ada dua jenis interrupt. Yang pertama ada polling, yang kedua ada vector. Yang terakhir kita memiliki direct memory access atau sering disebut DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Selanjutnya, prinsip manajemen perangkat I/O. Terdapat dua sasaran perancangan manajemen perangkat I/O, yaitu yang pertama adalah efisiensi yang digunakan untuk menghindari bottleneck. Kemudian yang kedua adalah generalitas yang digunakan untuk memisahkan keragaman perangkat berdasarkan sudut pandang tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam manajemen I/O. Yang pertama adalah penamaan yang seragam atau uniform naming. Nama berkas atau perangkat adalah string atau integer sehingga tidak bergantung pada perangkat sama sekali. Yang kedua, penanganan kesalahan atau error handling. Umumnya, penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. Kemudian yang ketiga, transfer asinkron versus asinkron. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemproses mulai mentransfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, program kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Kemudian yang terakhir adalah shareable versus dedicated. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Contoh dedicated adalah printer, sedangkan contoh shareable adalah disk. Oke, selanjutnya ada hierarki manajemen perangkat input-output. Yang pertama ada interrupt handler. Interrupt handler harus disembunyikan agar tidak terlihat oleh rutin pada lapisan berikutnya. Device driver diblok saat perintah masukan atau keluaran diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Yang kedua ada device drivers. Semua kode bergantung perangkat ditempatkan di device driver. Masing-masing device driver menangani satu tipe atau kelas perangkat. Lalu selanjutnya ada device driver bertugas menerima permintaan abstrak dari software device independent di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan itu. Di sini ada mekanisme kerja dari device driver. Yang pertama adalah menerjemahkan perintah, lalu dia menulis ke register pengendali perangkat. Selanjutnya dia memeriksa status kesalahan yang terjadi setelah operasi selesai. Selanjutnya ya, jika berjalan baik, melewatkan data ke software device independent, lalu melaporkan status ke pemanggil. Yang ketiga ada perangkat lunak device independent. Dia itu membentuk fungsi-fungsi masukan atau keluaran yang berlaku untuk semua perangkat dan menyediakan interface yang seragam ke perangkat lunak tingkat pemakai. Fungsi yang dilakukan antara lain adalah interface seragam, penamaan perangkat, proteksi perangkat, memberi ukuran blok perangkat agar bersifat device independent, lalu melakukan buffering, alokasi penyimpanan pada blok device, alokasi dan pelepasan dedicated device, pelaporan kesalahan. Lalu yang keempat ada perangkat lunak level pemakai, yaitu kebanyakan perangkat lunak input-output terdapat di sistem operasi. Satu bagian kecil berisi pustaka yang ditautkan di program pemakai dan berjalan di luar kernel. Sistem call masukan atau keluaran umumnya dibuat sebagai prosedur pustaka. Tidak semua perangkat lunak input-output level pemakai berupa prosedur pustaka. Contoh spooler. Ini ada beberapa contoh penerapan manajemen perangkat input-output. Itu ada
pada device input output, yaitu menyambungkan ke komputer. Itu contohnya ada di nyambungan ke komputer, contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, terus ada scanner. Terus ada device sebagai device controller atau sebagai penghubung dalam bentuk interface. Selanjutnya ada bus input output menjadi penghubung device controller dengan elemen internal komputer seperti prosesor dan memori. Oke, itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.